Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmiati. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia, Program Studi Bahasa Indonesia NIM 091 058 0221 057. Baik, langsung saja saya masuk ke materi belajar mengajar. Boleh dikatakan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran adalah sebuah interaksi yang bernilai normatif. Nah, di mana bertujuan sebagai pedoman ke arah mana akan dibawa proses belajar mengajar tersebut. Proses belajar mengajar tersebut itu akan berhasil bila hasilnya itu mampu membawa perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai-nilai yang baik pada anak didik. Nah, pemahaman dasar mengajar ialah suatu efektivitas mengatur organisasi lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar mengajar. Adapun menurut Mahmud berpendapat bahwa mengajar adalah memasuki dunia siswa untuk mengubah persepsi dan perilaku. Kemudian adapun konsep belajar dan pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha mempengaruhi emosi, intelektual dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri atau kemauan sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral, keagamaan, aktivitas dan kreativitas. Peserta didik juga itu berbagai pengalaman belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses yang aktif. Belajar adalah proses merealisasi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan. Proses membuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga itu melihat, mengamati, memahami sesuatu. Pengertian interaksi belajar mengajar yaitu interaksi adalah pengaruh timbal balik atau saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu minimal terjadi antara dua pihak. Adapun Setomo berpendapat bahwa interaksi belajar merupakan suatu kegiatan yang berproses antara guru dan murid, di mana guru melaksanakan pengajaran dan murid menyimak. Dan murid menyimak dalam keadaan belajar. Dalam interaksi informasi kepada murid dan memberikan informasi kepada murid, sedangkan murid hanya menyimak dengan pasif. Nah, keterangan guru maka sebenarnya tidak terjadi interaksi proses belajar mengajar jika murid itu hanya menyimak dengan pasif. Nah, adapun tahapan itu berasal dari kata tahap yang mendapatkan akhiran an, yang berarti tingkatan, jenjang yang lebih tinggi. Jadi yang dimaksud dengan tahapan pembelajaran yaitu jenjang pembelajaran yang harus dilalui oleh seorang guru, yang meliputi tahapan pemula, tahapan pembelajaran, dan tahapan penilaian tindak lanjut. Selanjutnya ada motivasi belajar. Belajar itu merupakan dorongan individu agar belajar dengan lebih baik. Motivasi belajar itu amat penting untuk mencapai kesuksesan belajar. Motivasi belajar itu bisa didapatkan dari kita sendiri maupun orang lain, maupun dari faktor luar. Nah, belajar juga selain motivasi belajar, adapun juga minat belajar. Nah, minat belajar itu dilihat dari pengertian secara etimologi. Minat berarti perhatian, kesuksesan hati kepada suatu kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan jiwa aktif yang menyebabkan seseorang atau individu melakukan kegiatan yang diinginkan selama minat itu masih positif. Nah, berikut ini faktor yang mempengaruhi minat dan baca belajar siswa. Pada prinsipnya, faktor yang mempengaruhi minat dan belajar siswa itu sama dengan faktor belajar, karena membaca juga merupakan salah satu aktivitas belajar. Dilihat dari segi asalnya, maka paling tidak ada dua faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam perkembangannya, sulit dideteksi mana faktor yang lebih dominan dan berpengaruh terhadap baik buruknya minat baca seseorang. Akan tetapi, faktor eksternal itu lebih mendominasi. Mengapa? Karena contohnya saja itu seperti pemupukan minat dan baca,
era globalisasi, dan juga sulitnya juga mendapatkan pekerjaan jika kita itu tidak ada minat baca. Jadi minat dan baca itu harus ditumbuhkan sejak dini. Baik, itulah tadi pemaparan saya tentang proses belajar dan pembelajaran. Terima kasih.